keberadaan kita di asosiasi profesi secara langsung berdampak positif bagi penilaian kinerja program studi. Veteran UPN, veteran di Pondok Labu, Jakarta Selatan ya. Oh, alumni sana ya. Setiap kegiatan-kegiatan Adpiki dapat akses langsung. Tadi saya sebutkan riset BRIN ya. Halo, selamat datang di Adpiki Talks, ruang dialog yang menghadirkan gagasan, wawasan, perspektif akademisi, peneliti, dosen, dan tokoh ilmu komunikasi Indonesia. Salam Adpiki, bersinergi, berkolaborasi, dan berdampak. Saya dengan Gadis Oktori, di episode pertama kita di Adpiki Talks hari ini, kita menghadirkan langsung Ketua Umum Adpiki, Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia. Telah hadir di sini Bapak Heri Budianto. Beliau adalah Ketua Umum Adpiki. Enaknya kita manggil apa ya, Pak? Terima kasih Ibu Dr. Gadis Oktori yang sudah mengundang saya. Biasanya kita manggilnya Pak Herbut ya. Oke. Dan di sini kita manggilnya sahabat Adpiki, Pak. Oke. Untuk sahabat Adpiki mungkin yang baru mengenal beliau, silahkan bisa dicari di Google. Beliau ini sudah dikenal oleh masyarakat tentunya di bidang ilmu komunikasi. Kehadiran beliau pastinya kita juga pengen kenal nih. Adpiki ini kan masih belum banyak yang mendengar. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih itu Pak Adpiki dan mengapa Adpiki itu perlu dan hadir di Indonesia saat ini Pak? Ya, terima kasih. Adpiki itu disingkatan ya dari Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia. Nah, kenapa ini hadir di tengah-tengah dunia akademik ya? Kita tahu bahwa dalam konteks transformasi pendidikan tinggi, kemudian riset dan inovasi nasional, keberadaan dosen, peneliti itu sangat penting. Karena ya, keberadaan dosen yang profesional, dosen yang kemudian memiliki networking, jejaring dalam pengembangan tata kelola dan transformasi dunia pendidikan tinggi itu tidak mungkin tidak dilakukan. Sebab dengan berkumpul, berasosiasi, berhimpun dalam satu wadah, kemudian para dosen dan peneliti ilmu komunikasi yang ada bisa mengembangkan banyak hal. Kita tahu bahwa dosen yang profesional dalam arti luas adalah dosen yang menjalankan fungsi tridharma, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat, memerlukan sinergi, memerlukan kolaborasi. Itu dalam bentuk yang real, yang nyata, dalam lingkup nasional maupun internasional. Nah, kita tahu bahwa selama ini ya, begitu perkembangan ilmu komunikasi ini pesat ya, seiring juga dengan teknologi yang ada di era digital, belum ada wadah yang spesifik gitu menaungi dosen dan peneliti ilmu komunikasi di Indonesia ini. Belum ada tuh perhimpunan khusus dosen dan peneliti atau asosiasi. Yang ada itu adalah asosiasi atau perhimpunan pengelola program studi, kemudian ada yang sarjana, ada yang misalnya profesional ya di bidang masing-masing seperti PR gitu, periklanan dan lain sebagainya, atau jurnalistik dan seterusnya. Nah, khusus yang dosen inilah yang kita lihat bahwa dalam tata kelola transformasi dunia pendidikan yang saya sampaikan tadi sangat penting gitu. Kita berhimpun dalam satu wadah yang kemudian kita beri nama Adpiki. Ini ya Pak yang membedakan Adpiki dengan organisasi lainnya ya Pak. Karena Adpiki hadir untuk memenuhi kebutuhan tadi ya Pak. Semua dosen dan peneliti itu bisa memiliki ruang. Ya, karena kita tahu dalam dunia akademik gitu ya,
kita kan harus menjalankan fungsi-fungsi akademik tadi, juga termasuk peneliti. Ya kita harus berorientasi pada perkembangan kekinian gitu ya. Misalnya dalam konteks dunia digital gitu ya. Riset-riset kita harus kekinian juga gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita mengimplementasikan pengajaran kita di kelas gitu ya kepada para mahasiswa kita di semua tingkatan, baik itu D3, S1, S2, S3 misalnya, ya juga performa dosen ini juga sangat penting gitu. Nah, sehingga ya keberadaan Adpiki itu melihat ya bahwa seorang dosen dan seorang peneliti itu adalah profesi yang memang harus terus melakukan upgrading gitu ya. Berbagai macam hal, baik itu nanti kaitannya dengan tadi metode pengajaran mereka, tentu ini nanti ada kaitannya dengan bahan ajar. Bahan ajar nanti ke atas lagi ada kaitannya dengan materi pembelajaran, lalu kemudian nanti terkait dengan kurikulum. Di atasnya lagi nanti terkait dengan konsentrasi, kemudian program studi misalnya. Lalu peneliti-peneliti juga sama gitu. Nah, keduanya ini memang profesi yang berbeda, tapi dalam lingkup yang nyata gitu ya. Kita bisa lihat misalnya bahwa seorang dosen pasti juga dia adalah seorang peneliti. Nah, seorang peneliti itu fokus gitu melakukan riset-riset di bidang ilmu komunikasi dalam arti luas yang kita sebut sebagai rumpun ilmu komunikasi. Nah, mereka memberikan kontribusi di hal yang berbeda gitu ya. Memang ada juga peneliti yang mengajar di kelas, tapi saya katakan bahwa kalau misalnya peneliti belum tentu juga jadi dosen. Berbeda dengan dosen tadi yang sudah pasti meneliti karena tridharma, tapi peneliti dengan temuan-temuannya itu ya belum tentu temuan-temuannya itu bisa disampaikan di dalam kelas di depan para mahasiswanya. Gitu. Oh, berarti ini dosen dan peneliti sebenarnya ada hubungannya. Cuman tujuannya tuh berbeda ya Pak. Nah kalau terkait dengan Adpiki ini sangat menurut saya memberikan angin segar untuk para dosen dan peneliti di era gempuran jangan jadi dosen sebenarnya Pak. Padahal dosen itu dengan adanya Adpiki ini memberikan ruang ya Pak. Memberikan ruang tentunya untuk wadah berjejaring, bersinergi dan berkolaborasi tentunya berdampak untuk akademik komunikasi di Indonesia. Nah menurut Pak Herbut nih ya, tantangan apa sih Pak yang paling krusial untuk komunitas dosen dan tentunya akademik peneliti di bidang ilmu komunikasi Indonesia Pak? Iya, kita harus melihat Indonesia ini seutuhnya ya, dari Sabang sampai Merauke, bahwa kalau kita bicara dalam konteks dosen yang tentu mereka punya induk yang bernama program studi, kemudian masing-masing program studi itu dinaungi oleh fakultas maupun departemen, di atasnya lagi itu ada universitas. Kita harus jujur mengatakan ya, dalam rumpun ilmu komunikasi bahwa tidak semua pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dalam ilmu komunikasi itu memiliki fasilitas yang sama. Kita harus jujur mengatakan seperti itu. Infrastruktur, misalnya laboratorium berbeda-beda, katakan seperti itu. Kemudian kualifikasi dosen juga berbeda-beda. Ada program studi atau fakultas atau departemen yang belum ada guru besarnya. Ada yang belum, bahkan ada yang belum punya doktor. Nah, juga ada keterbatasan di bidang riset, misalnya pembiayaan gitu ya. Kan melakukan riset-riset atau penelitian-penelitian pengabdian pada masyarakat itu kan memerlukan anggaran. Nah,
ketidakseragaman inilah yang kemudian membuat kita di Adpiki bagaimana kondisi real ini kita buat agar bersinergi tadi. Ya, bersinergi kemudian berkolaborasi. Nah tadi kata kunci yang menarik ya, berdampak gitu luas bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Nah dengan kondisi yang ada yang saya sebutkan tadi tentu dengan berjejaring melalui wadah Adpiki kita bisa membuat riset bersama ya, melakukan riset ya baik itu dalam skala nasional yang kita sebut dengan skema kerjasama dalam negeri misalnya antar peneliti-peneliti yang terhimpun di dalam satu riset interest yang sama misalnya sama-sama mengembangkan PR digital misalnya. Ada dosen universitas yang ada di Aceh bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Bandung gitu ya. Atau teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan. Nah inilah ya mengapa Adpiki ini penting gitu. Lalu juga kita bisa lihat misalnya dalam muatan-muatan kepakaran gitu. Kita harus memiliki di Adpiki itu misalnya database, Mbak. Bagaimana para ilmuwan, para peneliti ilmu komunikasi yang ada di Indonesia ini harus kita himpun gitu. Mereka ini sebenarnya kepakaran keilmuannya itu seperti apa, di bidang apa. Misalnya nanti ada di komunikasi politik, siapa saja nih ya dari seluruh Indonesia. Lalu kemudian nanti di bidang media and society misalnya. Lalu kemudian nanti ada di pengembangan AI misalnya. Nah ini harus kita buat gitu. Lalu ini tujuannya untuk apa? Untuk saling membantu tadi gitu. Bisa saja ke depan gitu ya karena memang Adpiki ini baru dideklarasikan dan dilantik pengurusnya itu tanggal 7 Mei. Oh baru kemarin ya Pak. 2026 yang lalu. Jadi ya 1 bulan setengah ya. Baru. Nah kita mencoba nih bagaimana kita berkolaborasi dengan berbagai macam instansi agar dosen ini memiliki tadi kesempatan yang sama gitu ya. Baik dibilang riset, pengembangan karir dosen pun penting gitu Mbak Gadis ya. Kalau tadi saya katakan misalnya tidak semua kampus itu punya profesor, punya doktor. Nah berarti kan regulasi tentang bagaimana pengembangan karir dosen tuh diperlukan. Nah Adpiki concern di situ. Gitu. Menarik dan luar biasa ya. Jadi mungkin perguruan tinggi yang ada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki fasilitas yang sama dengan adanya Adpiki ini bisa mendorong percepatan tentunya untuk karir dan profesi dosen dan peneliti Indonesia khususnya di bidang ilmu komunikasi. Pak Heri menarik sekali nih ya kalau Adpiki berdirinya 7 Mei. Saya juga pengen tahu Adpiki itu sebenarnya bermula Bapak Herbut sama siapa? Kemudian Adpiki bisa ingin berdampak kepada masyarakat, inginnya seperti apa Pak? Harapan Bapak nih bersama teman-teman pendiri mungkin ya. Ya jadi kita memiliki visi bersama ya. Beberapa deklarator dan inisiator ya yang memulai ini ya tentu ada persiapan ya. Ini sudah lumayan lama ya. Digagas sejak pertengahan tahun 2025 gitu mulai bicara tentang kita penting nih dosen-dosen ini berhimpun bersama dalam wadah asosiasi. Nah, kemudian diskusi-diskusi online itu terputus kemudian menguat kembali itu di akhir-akhir tahun 2025 di akhir tahun ya itu November Desember lalu kemudian makin kuat tuh di awal tahun 2026 Februari gitu barulah kemudian saya diamanahkan dalam pertemuan inisiator di Universitas Pembangunan Nasional Veteran UPN Veteran di Pondok Labu Jakarta Selatan ya. Oh, alumni sana ya? Iya, ya, alumni UPN
ya Jakarta, saya diminta oleh teman-teman untuk menahkodai Adpiki. Saya diberikan waktu 3 bulan untuk menyusun pengurus dan melakukan pelantikan. Kalau dilihat dasar ya teman-teman inisiator yang punya pikiran tuh memiliki pandangan yang sama bahwa ya karir dosen misalnya. Kita lihat tuh data nasional mentoknya jabatan fungsional dosen itu di lektor. Ya. Gitu. Dari lektor ke lektor kepala itu agak terhambat gitu. Dari lektor kepala ke guru besar juga sama. Nah, Adpiki harus hadir gitu, memecahkan, memberikan kontribusi, terutama dosen-dosen di bidang ilmu komunikasi. Mengapa ini terjadi? Lalu kita tahu ya, sistem pendidikan itu mestinya berjenjang dan saling support gitu. Misal seorang guru besar itu harus membimbing gitu. Membina lektor kepala atau associate profesor untuk didorong menjadi profesor. Mulai riset bersama, kemudian juga ya pembinaan-pembinaan lain yang jabatan fungsional atau jafungnya itu harus meningkat begitu, menjadi guru besar. Begitupun associate profesor atau lektor kepala juga harus membina yang di bawahnya seperti lektor dan asisten ahli. Nah di Adpiki kita sudah audiensi dengan Direktur Sumber Daya di Kementerian Dikti Saintek gitu ya. Kita ingin gitu bagaimana nanti members atau anggota-anggota Adpiki ini diberikan roadmap untuk menjalankan fungsi dan karir dosen gitu. Bagaimana nih roadmapnya, strateginya gitu ya. Sampai ke guru besar jangan sampai pada saat jabatan dari associate profesor atau lektor kepala ke guru besar ini masih ada teman-teman dosen dalam rumpun ilmu komunikasi atau yang tergabung, katakanlah yang sudah tergabung dalam Adpiki itu belum tahu kepakarannya gitu, mau guru besar di bidang apa. Nah ini menurut saya tidak boleh terjadi gitu ya. Karena ada itu, yang seperti itu tuh ada Mbak Gadis. Jadi nah kita membuat roadmap itu, nah kita sudah mulai bulan depan kita akan lakukan misalnya kegiatan-kegiatan untuk mendorong yang saya sampaikan tadi yang kita sebut sebagai career lecture bootcamp Adpiki gitu. Kapan ya. tuh Pak? Ya insya Allah akan dimulai secara daring tanggal 10 Juli yang akan datang. Kita akan mengundang Profesor Sri Suning ya, Direktur Sumber Daya dari Kementerian Dikti Saintek. Beliau akan menyampaikan materi, kemudian nanti audiensnya adalah para member gitu ya, menyampaikan tentang strategi percepatan daripada jabatan karir dosen. Kemudian ada lagi nanti bagaimana dosen-dosen yang tergabung dalam Adpiki, ya saya juga mengundang sebenarnya pada dosen-dosen ilmu komunikasi dan peneliti ilmu komunikasi yang ada di seluruh Indonesia untuk bergabung ya. Ke dalam wadah Adpiki. Nanti bisa dilihat dalam tayangan podcast ini Adpiki Talks gitu ya. Harapannya ya tentu bisa mendapatkan berbagai macam benefit atau manfaat. Nah nanti para dosen ini kita akan campkan gitu, kita selama 2 hari gitu ya, bersama beberapa tutor gitu yang memang berkompeten di bidang itu untuk membuat roadmap tadi mengenai karirnya. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 23 dan 24 Agustus gitu ya di Universitas Terbuka gitu, 2 hari di situ. Ya. Nah juga kita sudah berkolaborasi dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait dengan berbagai macam peluang hibah yang disediakan oleh BRIN untuk anggota-anggota Adpiki. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan sosialisasi dari Deputi BRIN Profesor Agus gitu ya. Beliau sudah memberikan sosialisasi dan insya Allah
nanti tanggal 3 Juli ini kita akan melakukan coaching klinik gitu ya. Jadi teman-teman members nanti ADPIKI yang sudah tergabung itu akan diberikan semacam bagaimana nih trik gitu ya. Ya coaching klinik itu ya nanti dibedah proposal rencananya seperti apa untuk didanai oleh BRIN. Nah, Mbak Gadis, berbagai macam kolaborasi kita sedang upayakan. Jadi yang real yang sudah dilakukan walaupun usia ADPIKI ini baru terhitung muda, 1 bulan setengah sejak 7 Mei yang lalu, kita sudah membuat berbagai macam program dan dengan BRIN itu kita ditawarkan oleh BRIN untuk mengirim para reviewer. Jadi nanti sesuai dengan kualifikasi yang sudah disusun oleh BRIN, ADPIKI diminta untuk mengusulkan para reviewer hibah BRIN ini, tentu dalam rumpun ilmu-ilmu sosial humaniora gitu ya. Nah itu saya tangkap, nanti kita akan coba godok di internal bagaimana nanti di BRIN itu punya reviewer-reviewer yang dari ADPIKI yang nanti akan menilai usulan-usulan proposal di bidang sosial humaniora. Dan juga gitu ya, kabar baiknya adalah bahkan diberikan peluang dari BRIN untuk ADPIKI karena sudah ada badan hukumnya ya. ADPIKI sudah ada badan hukum, sudah dicatat, sudah ada akta notaris dan pencatatan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dalam kegiatan beberapa waktu yang lalu dengan BRIN juga sudah disampaikan bahwa silakan ADPIKI mengajukan riset gitu ya, hibah atas nama ADPIKI. Nah jadi nanti Mbak Gadis beberapa peneliti-peneliti yang punya proposal nanti berkelompok 3 orang begitu ya, bisa lintas perguruan tinggi gitu atas nama ADPIKI gitu ya. Nanti kita yang akan mengajukan ke Dikti untuk direview gitu ya. Mudah-mudahan nanti harapan kita ya BRIN memberikan perhatian yang serius gitu ya kepada proposal-proposal yang diajukan oleh ADPIKI gitu Mbak. Menarik sekali ya, jika dilihat tadi kata kuncinya sebenarnya roadmap ya Pak. Kalau jujur Pak, saya nih cukup belasan tahun Javungnya mandek. Cuman saya melihatnya di ADPIKI ini, wadah kolaborasi ini memberikan ya harapan Pak untuk para dosen dan peneliti tentunya untuk memiliki satu tujuan yang jelas. Dan tentunya tadi dibantu oleh ADPIKI karena ADPIKI berisi para pakar dan para dosen senior yang sudah guru besar juga. Mungkin ini menjadi apa ya, kalau saya bilang membantu para dosen dan peneliti itu punya kompas perjalanan agar kita tuh jauh lebih fokus konsisten terhadap kepakaran. Nah menarik nih Pak, kalau misalkan tadi ada beberapa program-program kerja yang akan dilakukan oleh ADPIKI dalam waktu dekat ini dan tentunya yang pastinya sahabat ADPIKI jangan sampai ketinggalan ya Pak ya, informasinya itu kalau member itu free ya Pak ya? Semua atau gimana Pak? Ya nanti kita lihat ya, karena misalnya kalau tadi yang kaitan dengan karir lecture bootcamp itu kan nanti akan menginap di hotel gitu ya. Nah nanti teman-teman harus memberikan kontribusi, tentu berbeda nanti price yang terkait dengan member gitu ya. Karena kan harus ada konsumsi gitu ya, harus ada biaya menginap dengan non-member. Jadi tentu yang ikut menjadi member ADPIKI pasti akan mendapatkan benefit yang lebih gitu ketimbang dengan misalnya teman-teman yang belum bergabung atau non-member gitu. Ya, jika kalau dibandingkan sama jenjang karir sama ongkos bootcamp kayaknya lebih penting Japung ya Pak ya. Iya. Itu untuk kesejahteraan kita dan mungkinnya untuk konsisten kita, komitmen kita sebagai pendidik, sebagai dosen, peneliti dan juganya pastinya memiliki dampak yang jauh lebih besar gitu ya. Pak Heri, ini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih Pak Herbut melihat ADPIKI sebagai ketum ADPIKI ya, melihat masa depan komunikasi 5 tahun atau 10 tahun ke depan nih Pak? Ya, nah itu juga ya yang kita pikirkan dalam diskusi-diskusi awal pembentukan ADPIKI oleh inisiator. Inisiator ini ada beberapa guru besar juga Mbak ya.
Siapa aja tuh Pak? Ya, beberapa misalnya seperti Profesor Dr. Antervenus, beliau adalah Rektor UPN Veteran Jakarta. Ada Profesor Dr. Prahastiwi ya, dari UNS Surakarta ya. Ada Profesor Iskandar Zulkarnain dan Profesor Dewi Kurniati dari USU. Ada Profesor Najib Hussein ya, Muhammad Najib Hussein dari Tadulako. Ada juga beberapa orang ya, seperti Profesor Engkus Kuswarno juga dari Unpad. Ada Profesor Dr. Aluliliweri gitu ya, yang juga sekarang menjadi pengurus gitu ya, salah satu anggota Dewan Pertimbangan. Nah, beberapa orang dari inisiator kemudian menyampaikan dalam beberapa forum bahwa kita ini secara keilmuan nih Mbak Gadis ya, kita harus jujur mengatakan bahwa perkembangan teori-teori komunikasi itu tidak sejalan dengan cepatnya laju perkembangan teknologi digital. Contohnya Pak? Nah, updating bahan ajar itu penting. Materi yang ada dalam RPS, kalau dosen kan bicaranya RPS tuh. Ya. RPS kan dibuat oleh program studi. Nah, program studi gitu ya, kalau tidak kemudian melakukan sebuah langkah antisipasi, dosen nggak bisa berbuat banyak. Sambil contoh misalnya, ya, bagaimana mungkin gitu ya, dosen mengajar di kelas ya, sesuai dengan konteks kekinian, sementara RPS gitu ya, itu tidak diupdate. Tidak sesuai dengan konteks kekinian misalnya. Nah itu ada lagi tuh muaranya di atas. RPS itu nanti terkait dengan program studi, izin program studi. Misalnya dalam rumpun ilmu komunikasi itu ada, ya saya sebutlah beberapa program studi ya, sesuai dengan nomenklatur dikti. Ilmu komunikasi itu nama prodi ya, ada di level S1, S2, S3. Lalu ada Humas gitu ya, Public Relation itu program studi. Lalu ada periklanan program studi, ada jurnalistik program studi, katakan ada komunikasi pembangunan program studi, ada manajemen komunikasi program studi. Beberapa lah, ada beberapa yang saya sebutkan. Ini kan kita tahu bahwa percepatan tadi teknologi yang begitu akselerasinya saya sampaikan, akselerasi teknologi yang luar biasa di era AI. Bagaimana mungkin Mbak Dr. Gadis ngajar gitu misalnya di kelas lalu ngomongin AI tapi AI itu nggak ada dalam RPS. Ya. Berarti kan mengajar tidak sesuai dengan rencana pembelajaran semester dong gitu ya. Nah, maka saya kira dosen itu kan eksekutor di lapangan. Jadi bagaimana kemudian para stakeholder yang berada pada level program studi ini, fakultas mungkin universitas melakukan updating. Itu dari sisi katakanlah pengembangan program studinya. Dari pengembangan keilmuannya, misalnya bahan ajar. Ya. Berapa banyak sih bahan ajar yang sesuai dengan konteks kekinian? Gitu. Jangan-jangan buku-buku, bahan-bahan ajar yang dipakai oleh dosen itu masih bahan ajar atau buku-buku referensi yang lama misalnya. Betul. Nah artinya apa? Kita harus mendorong nih lahirnya para penulis baru. Nulis itu harus ada basisnya, itu meneliti, ya melakukan penelitian-penelitian yang kaitannya dengan AI misalnya. Dalam konteks komunikasi yang lebih luas. Kita tahu misalnya, ambil contoh lah di bidang penyiaran, katakan broadcasting, katakan seperti itu ya. Nah kita tahu misalnya industri media massa yang kita sebut dalam kelas-kelas itu media mainstream gitu seperti media cetak, radio, televisi. Ini terus mengalami penurunan dari sisi industri gitu ya. Sementara kita dihadapkan pada dua sisi. Sisi pertama ya ini dari regulasinya nih misalnya. Kita belum melakukan updating terhadap penamaan penamaan program studi. Kita masih mengacu pada nomenklatur yang
lama misalnya. Ya mestinya sudah ada updating dong misalnya. Dalam konteks sekarang jurnalistiknya itu karena industrinya itu sudah mulai mengalami penurunan, ya kita harus menyesuaikan gitu. Ya saya nggak tahu gitu, apa misalnya. Sekarang di beberapa izin program studi ilmu komunikasi itu ada konsentrasi komunikasi digital. Dan komunikasi digital itu minat masyarakat tuh banyak gitu. Karena ya tadi konteks kekinian gitu. Nah, kalau konteks kekinian berarti nanti rencana pembelajaran semesternya juga sesuai dengan tadi konsentrasi tadi. Ya. Nah, artinya apa? Itu dari aspek studi, dari aspek bahan ajar tadi. Nah, kita di Adpiki mendorong bagaimana kemudian ke depan gitu ya. Ya kita harus mulai dengan hal-hal yang sesuai dengan konteks kekinian. Di era digital bagaimana struktur masyarakat berubah, polarisasi komunikasi masyarakat di ruang-ruang digital berubah. Kemudian juga tanggung jawab kita ya ke depan juga dengan perkembangan teknologi mengenai literasi digital, juga itu tanggung jawab para akademisi dan peneliti ilmu komunikasi. Bagaimana ke depan secara sosial itu kita harus memberikan edukasi tadi, berdampak tadi ya, advokasi berdampak bagi masyarakat luas. Bagaimana kemudian kita para dosen ya harapannya Adpiki bisa memberikan kontribusi real, kontribusi nyata gitu ya di bidang literasi digital. Bagaimana misalnya, nih anggaplah ini yang tengah saya bocorkan sedikit Mbak Gadis ya. Saya perlu sampaikan dulu ke Mbak Gadis nih. Di Adpiki itu ada 7 departemen. Pertama adalah Departemen Komunikasi Publik dan Sosial Media tuh. Ya, di sini ada nih host kita ini nih. Host kita itu ada di situ. Ya. Kemudian ada Departemen Komunikasi Publik dan Sosial Media ini ya urusannya konten. Gimana Adpiki ini bisa dikenal oleh publik, bagaimana lalu kemudian ini bisa di brand bahwa memang Adpiki ini tujuannya adalah seperti ini ya. Intinya adalah peran-peran publikasi, peran-peran branding ada di situ ya, tanggung jawabnya. Dan kita mengambil satu kebijakan, seluruh informasi yang ada di Adpiki itu keluar satu pintu melalui Departemen Komunikasi Publik dan Sosial Media. Ya, termasuk menggarap website di situ. Salah satunya program yang digawangi oleh Mbak Dr. Gadis ini. Yang kedua adalah Departemen Pengembangan Karir Dosen dan Peneliti. Tadi saya sudah banyak cerita ya, bagaimana ada roadmap, ada strategi pengembangan karir dosen sampai ke jenjang guru besar gitu. Lalu kemudian ketiga adalah Departemen Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitan. Nah ini nanti bagaimana riset kolaborasi tadi yang ya hibah BRIN tadi melalui Departemen Penelitian ya. Tadi UMKM saya ngomongin melalui departemen ini kaitannya dengan bidang pengabdian masyarakat. Kita juga akan menerbitkan jurnal ya. Nanti akan ada jurnal riset atau penelitian dan juga jurnal pengabdian pada masyarakat. Nah ini sedang dikerjakan gitu ya. Namanya sudah ada, kemudian susunan timnya sudah ada. Kemudian ada Departemen Kerjasama Antar Lembaga. Departemen ini menjadi tim ya yang membuka ruang-ruang kolaborasi, akses ke luar negeri maupun dalam negeri gitu ya. Seperti BRIN, seperti Dikti Saintex, insya Allah juga kita ke BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian juga kita akan melakukan kerjasama juga dengan beberapa lembaga internasional, sudah dijajaki, nggak usah saya buka biar kepo gitu ya, para penonton kita. Lalu kemudian nanti ada juga Departemen Sertifikasi Profesi. Nah, Departemen Sertifikasi Profesi ini fokus pada kita akan mendirikan LSP P3, Lembaga Sertifikasi Profesi Dosen. Setelah dalam waktu dekat kita akan audiensi ke BNSP, kita akan siapkan. Ya, saya yakin kalau Adpiki ini punya LSP P3, nanti uji kompetensi dengan berbagai macam skema yang ada di rumpun ilmu komunikasi bisa dilaksanakan. Tentu waktunya tidak singkat, perlu waktu panjang, tapi tahapan itu insya Allah akan kita jalankan. Udah berapa tadi, Mbak? 5. Oh sudah 5. Komunikasi publik, pengembangan karir,
riset, PKM, Oke, lalu kerjasama, sertifikasi. Departemen Pengembangan Ilmu. Nah, pengembangan ilmu itu tadi bagaimana mendorong kompetensi dosen, bagaimana kita juga bisa membuat satu kajian-kajian keilmuan sesuai dengan konteks kekinian. Ada 2 bidang di situ, bidang pengembangan ilmu, nah dan link and match industri. Kampus ini sering disalahkan karena tidak melahirkan para sarjana tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Selalu saja disalahkan dan selalu disebut bahwa perguruan tinggi itu seperti menara gading. Inilah kita menjadi konsen walaupun kita di dosen ya, para eksekutor di lapangan, bagaimana kemudian kita bisa menjembatani tadi bagaimana kebutuhan dunia industri dengan kita para dosen. Apa targetnya Pak Herbut? Saya tuh ngebayangin Pak, saya sudah sampaikan dengan Dr. Santi ya, kabitnya itu. Bisa nggak kita bisa bikin magang dosen di industri komunikasi? Gitu. Wow. Kalau itu terjadi luar biasa, dosen akan dapat insight gitu ya yang kaya gitu. Berikutnya adalah Departemen Organisasi dan Keanggotaan. Nah ini nih urusannya itu anggota-anggota member. Nah alhamdulillah sejak deklarasikan 7 Mei, sekarang input yang saya terima dari bidang manajemen keanggotaan, Bu Dr. Arum itu sudah mengeluarkan 300 KTA. Luar biasa. 300 kartu tanda anggota ATPIKI. Itu dari seluruh Indonesia dari Pak? Dari seluruh Indonesia. Dari tadi deklarasi 7 Mei sampai sekarang? 1 bulan setengah itu 300 KTA. Artinya dosen-dosen dan peneliti dari Aceh sampai Papua itu sudah masuk. Lengkap, saya sudah hafal itu data-datanya. Dan bukan hanya dari perguruan tinggi negeri dan swasta, juga peneliti-peneliti dari lembaga-lembaga negara. Dari BRIN ada, dari kementerian, beberapa peneliti-peneliti yang concern riset interestnya di bidang komunikasi juga udah jadi member di sini. Artinya apa? Memang asosiasi dosen dan peneliti itu diperlukan gitu loh. Dan mereka melihat bahwa wah keberadaan ini adalah sebuah harapan gitu ya. Selain kenyataan diperlukan juga harapan masa depan. Nah apa benefitnya? Ya tentu benefit-benefitnya banyak Mbak. Satu, bagi dosen ya secara individu kita tahu bahwa dosen yang sudah tersertifikasi mereka harus melaporkan kinerja dosennya melalui BKD, otomatis lah ya, apalagi dia di pengurus. Itu yang sederhana lah. Benefit sederhana gitu. Benefit yang lebih daripada itu, dosen ya yang bernaung di bawah program studi itu harus aktif berasosiasi. Itu penilaian kinerja akreditasinya program studi itu bergantung pada kinerja dosen. Nah, dosen tuh harus berkinerja dan harus mengikuti asosiasi profesi. Makanya keberadaan kita di asosiasi profesi secara langsung berdampak positif bagi penilaian kinerja program studi. Itu yang kedua ya, jelas nih yang ngomongin akreditasi prodi, dosen-dosennya harus dimasukin nih ke ATPIKI gitu ya. Karena asosiasi profesi. Apa profesinya? Dosen dan peneliti, jelas gitu ya. Kemudian benefit yang lain, setiap kegiatan-kegiatan ATPIKI dapat akses langsung. Tadi saya sebutkan riset BRIN ya. Bisa ikut coaching klinik, bisa ikut riset corner, kemudian nanti ada bootcamp. Insya Allah juga nanti ada PKM internasional gitu ya. Nanti kalau ada LSP-nya sudah berdiri, lain-lain Mbak. Saya kira banyak sekali yang akan dilaksanakan. Dan insya Allah juga kita akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita akan berikan pelatihan-pelatihan dosen-dosen soal integriti dan anti korupsi. Bagaimana ya persoalan bangsa juga kita harus tadi berdampak ya. Berdampak persoalan korupsi, bagaimana kita menjaga integritas kita sebagai seorang dosen dan peneliti gitu ya. Tanggung jawab kita untuk membantu negara, terutama terkait dengan menyiapkan generasi-generasi berikutnya yang bersih, bebas korupsi misalnya seperti itu. Ada banyak Mbak. Wah luar biasa nih Pak, kalau dibahas di podcastnya ATPIKI Talks hari ini kayaknya nggak cukup ya Pak ya. Cuma nanti biar penasaran kali ya untuk sahabat ATPIKI supaya ikutin terus ATPIKI Talks series berikutnya. Oke Pak Herbut, mungkin ini di terakhir kali ya.
satu kalimat aja Pak, kalimat penutup untuk sahabat Atpiki yang baru nonton Atpiki, baru kenal Atpiki gitu ya. Boleh Bapak kasih tahu ke sahabat Atpiki mungkin advice, mungkin apa ya, supaya lebih termotivasi untuk bisa join di member Atpiki, tentunya untuk para dosen dan peneliti. Ya, jadi kita para dosen dan peneliti harus betul-betul menjalankan fungsi dan peran kita secara profesional. Ada satu hal juga yang harus kita ingatkan bahwa soal kesejahteraan kita, soal bagaimana kita di dalam menjalankan fungsi-fungsi tugas-tugas kita dosen dan peneliti, terkadang juga ada berbagai macam problem ya, terkait dengan etika, terkait dengan hukum misalnya. Nah itu yang kita tekan seminimal mungkin. Nah di Atpiki juga ya ada satu departemen yang saya belum jelaskan secara detail tadi, pengembangan karir dosen itu fokus pada itu tadi ya, advokasi dosen. Jadi kita berupaya ya agar teman-teman yang member ini bisa mendapat second opinion atau pengawalan ya, masukan dari kita Atpiki. Jadi ayo teman-teman gitu ya, gabung dengan Atpiki, Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia, dan bersama-sama kita majukan pendidikan ilmu komunikasi Indonesia sesuai dengan tuntutan zaman. Atpiki Bersinergi, berkolaborasi dan berdampak. terima kasih Mbak Gadi. Terima kasih Pak Herbut atas waktu, pemikiran, tentunya pasti inspirasi yang telah dibagikan di episode Atpiki Talks pertama ini ya. Luar biasa, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak ini bisa memberikan wawasan baru bagi para dosen muda pastinya, dan dosen yang sudah lama mandek japungnya mungkin ya Pak ya, akademisi serta praktisi komunikasi di seluruh Indonesia untuk terus belajar, untuk terus tumbuh, untuk terus berkolaborasi serta menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Terima kasih banyak ya sekali lagi Pak Herbut. Saya Gadis mewakili Atpiki Talks hari ini, mohon pamit undur diri, terus bersinergi, berkolaborasi dan berdampak. Salam Atpiki. Salam.